Nah, ini dia nih. Masalahnya terjadi ketika ada kecerobohan dari salah satu temannya si Ayu. Salah satu kru film itu, dia mengambil sebuah batu. Dia mengambil batu keramat dari sungai, diduga sebagai pemicu malapetaka yang dialami si Ayu. Konon itu adalah rumahnya Mbah Sarinten. Jadi Mbah Sarinten itu merasa terganggu ketika batu itu diambil. Sosok tak kasat itu akhirnya jadi murka. Menurut Mbah Sarinten, ia merasa rumahnya diambil dan jadi berantakan. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel kita. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Nah, kali ini sesuai dengan nama segmen kita ngobrol, kita mau ngobrolin tentang kisah sinden, roh arwah sinden, yang disebut sinden gaib, yang merasuki seorang wanita sampai 14 tahun lamanya, sampai detik ini nih. Masih sampai sekarang? Masih dirasuki, dan ini udah jadi film. Udah ada filmnya? Udah ada filmnya di layar lebar ya. Pasti ada beberapa dari kalian yang udah nonton juga nih. Jujur gue belum nonton, tapi gue udah baca ceritanya. Yang kali ini akan gue ceritain. Penasaran? Penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, jadi itu ada sesosok makhluk yang disebut sinden gaib. Namanya Sarinten. Sarinten. Nah, jadi sinden itu apa sih? Nih buat kalian yang belum tahu nih, gue cariin di Wikipedia. Itu artinya sinden itu adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Umumnya sebagai penyanyi satu-satunya biasanya sinden, ya. Makanya itu disebut sinden tuh. Jadi sinden ini namanya Sarinten. Ya, dikenal sebagai seorang sinden tembang Jawa Banyuwangi. Wah, Banyuwangi lagi. Nah, si Sarinten ini terusir dari desanya itu dan akhirnya menetap di sebuah desa lainnya yang bernama Watu Kandang. Watu Kandang, Desa Pandean. Berarti nama daerah Watu Kandang ada di Desa Pandean. Banyuwangi, masih Jawa Timur juga. Nah, sebenarnya sosok si sosok Mbah Sarinten ini itu tidak menyeramkan. Jadi gimana? Justru dia tuh cantik. Cantik. Terus gambarannya itu dia adalah seorang perempuan Jawa yang mengenakan kebaya Jawa khas Jawa Kulonan. Jadi dia pakai kebaya khas Kulonan dan memiliki wajah yang menyerupai seorang penyinden. Ya, dia cantik rupanya dan dia tuh disebut dia memiliki sesuatu dalam dirinya yang membuat lawan jenisnya terpikat. Jadi selain dia cantik, dia juga punya aura tertentu yang ada dalam dirinya yang bisa memikat para lawan jenisnya. Gitu. Ya, jadi dalam konteks sejarah, sinden Sarinten ini sebenarnya bernama Gadung Melati. Diakui sebagai salah satu penunggu sungai di Desa Pandean. Yang dianggap sebagai tempat sakral oleh penduduk Trenggalek. Ya, ini ada di Trenggalek nih, si Desa Pandean ini. Nah, itu sekilas tentang sinden, ya. Jadi sekarang kita bahas tentang daerah itu, daerah tempat si sinden itu berada, si Mbah Sarinten itu berada, yaitu Watu Kandang. Ya, jadi Watu Kandang itu sebenarnya merupakan sebuah batu besar yang terletak di sebuah sungai di daerah Trenggalek. Jadi ini tumpukan bebatuan gitu ya, Dit ya. Ini bukan sekedar batu biasa. Ya, menurut sejarah, menurut legenda yang berkembang di daerah itu, tumpukan batu ini bukan tumpukan batu biasa aja. Bukan batu-batu sungai biasa. Jadi di sini dulu pernah menjadi tempat berlindung para warga desa dari penjajah. Jadi tempat mereka bersembunyi. Tempat ngumpetnya di situ. Di masa perjuangan kemerdekaan. Ajaibnya, penjajah yang lewat di situ nggak ngelihat ada yang bersembunyi di situ. Jadi seakan-akan memang ditutupi. Ya? Berarti tutup secara gaib kali ya? Mungkin, karena
istilahnya satu warga loh nginep di balik batu doang. Iya. Gitu masa bisa nggak kelihatan gitu. Nah, jadi inilah di balik kisah di balik tempat Watu Kandang itu. Awal mulanya. Jadi penjajah yang tiba di sungai itu nggak dapat melihat warga yang bersembunyi di belakang batu. Sehingga akhirnya lewat tuh penjajahnya, pergi dari desa itu. Nah, atas dasar itu warga menamakan tempat tersebut Watu Kandang. Dan hingga saat ini dihormati sebagai salah satu tempat bersejarah dan penyelamat leluhur desa Pandean. Oh, gue paham sekarang. Watu Kandang maksudnya batu kandang. Iya. Maksudnya kandangnya itu adalah menutupi leluhur mereka ya. Betul. Orang-orang dulu yang lagi bersembunyi saat penjajah menyerang. Iya, gitu. Jadi disebut namanya Watu Kandang. Paham. Nah, selain itu, tokoh adat setempat juga menjelaskan bahwa di Watu Kandang itu memiliki 7 pulung. Oh, 7 pulung. Yaitu Sugriwo, Subali, Anoman, Risnawati, Gadung Melati, dan 2 lainnya bernama Dadung Awuk. Kamidi, salah satu sepupu desa di situ, mengungkapkan bahwa Gadung Melati yang menjaga sungai tersebut dan ada 7 pulung yang lainnya tadi. Jadi salah satunya si Gadung Melati. Yang nama lainnya juga Basarinten. Oh, berarti dia masuk di sini nih. Nah, ini latar belakangnya nih sebelum kita masuk ke cerita Basarinten merasuki seorang gadis ya. Ini kita biar kalian masuk dulu kenalin tempatnya, kenalin si Sindenet dulu nih. Nah, pulung itu apaan sih? Tadi kan gue sebutin ada 7 nama. Jadi pulung itu banyak artinya sebenarnya. Apa aja itu? Jadi di berbagai daerah tuh pulung punya nama arti sendiri. Kayak lu punya tahu nggak sih istilah ketiban pulung? Ketiban apa tuh? Bisa rezeki lah. Ya, kayak gitu. Ketiban pulung lu lagi ketiban pulung. Nah, tapi itu di tiap daerah mungkin kalau di daerah ini artinya pulung rezeki. Nah, kebetulan di daerah Watu Kandang ini pulung ini merajuk kepada artinya penguasa spiritual yang memiliki peran penting dalam suksesi atau pewarisan kekuasaan. Jadi gimana itu? Jadi itu dia yang penguasa spiritual, roh penunggunya lah yang di situ, yang ngejagain di situ. Ada 7 nama tadi gue disebutin kan. Salah satunya Gadung Melati atau Basarinten. Gitu, itu dari info yang gue dapat dari internet ya. Jadi pulung yang dimaksudkan di kisah ini, di legenda ini adalah seorang penguasa spiritual. Gitu. Jadi pulung dianggap sebagai sosok yang memiliki hubungan langsung dengan dunia gaib dan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Ya, itu arti pulung di daerah ini. Dalam majlis religi masyarakat Jawa, pulung juga bisa disebut bola api yang melayang di angkasa, adalah tanda gaib sebuah kejadian yang bakal terjadi. Jadi ada bola api, biasanya tanda sesuatu akan terjadi nih. Ini apa sih namanya? Banaspati ya? Banaspati. Kalau Banaspati lebih ke hantu kan? Lebih ke nama hantu kan? Iya. Nah, ada juga kalau di daerah lain pulung itu disebut ya mungkin sama kayak Banaspati ya. Habis itu nanti akan ada sebuah musibah biasanya. Apa gitu. Nah, jadi banyak tadi gue artinya beda-beda berarti ya? Beda-beda. Tapi makanya jangan langsung bukan pulung kan artinya itu enggak. Di tiap daerah beda-beda guys. Khususnya di daerah ini pulung itu artinya seseorang yang punya kekuatan spiritual atau pemimpin spiritual atau yang berhubungan dengan alam gaib. Gitu. Lanjut ya. Nah, kita masuk nih ke cerita yang gue bilang tadi di awal bahwa Basarinten merasuki seorang gadis bernama Ayu. Ini yang ada filmnya nih. Jadi kisahnya gini. Ya, gimana, Bro? Si Ayu ini mau bikin film dokumenter tentang tarian Turonggo Yakso di daerah apa? Di Watu Kandang itu. Dia mau bikin film dokumenter gitu. Tugas nih ya? Mungkin tugas sekolah gitu ya. Dia udah izin sama ayahnya si Ayu. Ayahnya tadinya nggak ngizinin. Ya, janganlah katanya. Tapi ya udah Ayu memaksa, akhirnya ya udah diizinkan dengan berbagai alasan Ayu mungkin ya. Ya udah akhirnya diberilah izin oleh kedua orang tuanya. Saat itu Ayu ini duduk di bangku SMA kelas 2 semester 2. Udah mau naik kelas 3 berarti ya. Ayu minta izin, akhirnya diizinin. Nah, akhirnya dia datanglah ke Watu Kandang. Di mata Ayu ini Watu Kandang itu terlihat seperti ya sungai, tapi memang pemandangannya indah.
ya. Di mata Ayu tuh cuman kayak gitu, nggak yang serem ya, wah gimana atau gaib, merinding gitu, nggak. Bagus lah tempatnya. Ini tempat bagus, sungai dan memiliki pemandangan yang indah gitu. Nah, menjelang maghrib saat mereka lagi syuting tiba-tiba hujan. Tapi hanya di daerah sungai itu aja. Hujan lokal. Hujan lokal. Di jalan raya nggak ada hujan. Nah, ini dia nih. Masalahnya terjadi ketika ada kecerobohan dari salah satu temannya si Ayu. Salah satu kru film itu, dia mengambil sebuah batu. Oh, yang ada di kali itu? Yang ada di sungai itu. Oh, sungai itu ya. Dia mengambil batu keramat dari sungai, diduga sebagai pemicu malapetaka yang dialami si Ayu ini. Justru Ayunya yang kena. Justru Ayu yang dirasuki, bukan si pengambil batu ini. Aneh. Gitu. Jadi saat diambil batu, akhirnya konon itu adalah rumahnya Mbah Sarinten. Jadi Mbah Sarinten itu merasa terganggu ketika batu itu diambil. Konon itu adalah rumahnya Mbah Sarinten. Sosok tak kasat itu akhirnya jadi murka. Menurut Mbah Sarinten, ia merasa rumahnya diambil dan jadi berantakan. Gara-gara si temannya Ayu itu. Temannya Ayu ngambil batu itu. Akhirnya mereka sosok penunggu di situ meneror kru hingga diyakini menjadi pemicu kesurupan massal puluhan pelajar di SMA tersebut. Di sekolahnya Ayu Di itu sekolah ya? Ayu. Jadi kemana-mana ya? Jadi kemana-mana, hanya karena kecerobohan seorang temannya Ayu ini. Di sini nggak ditulis sih dia cowok atau cewek ya, jadi kita bilang aja temennya Ayu ini ya. Nah, akhirnya kisah menegangkan dan mencekam bagi Ayu. Dia akhirnya harus hidup berdampingan dengan Si Mbah Mbah Sarinten. Sarinten ini. Terus berlanjut hingga saat ini. Dia mengalami kesurupan dan kini dia harus rela berbagi jiwa dengan sosok sinden yang bernama Sarinten tersebut. Hingga hari ini dia udah punya anak, dia udah bersuami. Ya udah. Masih lanjut. Masih dirasuki. Jadi ada saat-saat di mana dia bisa memanggil Roh Sarinten ini. Oh, jadinya akhirnya dia bisa manggil ya? Betul. Jadi dia bisa merasakan saat kehadiran Roh Sarintennya mau merasuki dirinya, dia bisa rasain. Gitu. Nah, jadi udah berbagai macam cara lah sebelumnya ya dilakukan sama orang tuanya Ayu supaya Ayu bisa hidup normal lagi. Cuman makin dicari, makin datang ke orang paranormal, orang pintar, kesurupannya malah makin menjadi-jadi. Oh, justru malah nggak hilang. Iya, nggak hilang. Akhirnya udah segala cara, akhirnya sampai si Ayu akhirnya mulai menerima dan berdamai dengan kondisi atau keadaan yang dia alami. Nah, ada cerita juga, katanya sebenarnya Mbah Sarinten ini tidak ingin mengganggu Ayu. Dia bahkan katanya Mbah Sarinten tuh sebenarnya mau jagain si Ayu. Katanya begitu. Iya, dari sumber yang gue dapatkan. Nah, ketika apa sih yang dirasain si Ayu nih ketika si Mbah Sarinten ini merasuki, dia tuh nggak bisa kontrol tubuhnya. Jadi kadang-kadang dia bisa nyinden, kadang-kadang bisa menari. Gitu, pokoknya dia tidak bisa merasakan apa-apa, dia kayak tidur aja gitu. Pingsan aja kali. Pingsan aja, dia nggak bisa kontrol bagian tubuhnya. Nah, dalam wawancara di Bumi Nusantara, ini sebuah channel YouTube ya, Gaduh pribadi bertanya kepada sosok Sarinten. Jadi di channel ini dia tuh istilahnya nggak wawancarain Mbak Sarinten. Mengapa ia tidak memilih oknum lain atau memilih orang lain untuk dirasuki? Si Mbak Sarinten bilang, ya terserah saya. Gitu. Jadi memang Mbak Sarinten terkesan memang dia memilih si Ayu ini untuk dia rasuki. Tapi kenapa nggak pergi-pergi ya, Bri ya? Nah, itu dia. Kita mungkin ada satu faktor ya, kita nggak belum dijelaskan secara rinci. Mungkin kalian udah nonton filmnya atau kalian udah tahu ceritanya nih lebih panjang, lebih detail lagi, kolom komen biasa. Jadi ini yang gue dapet kayak gini nih ceritanya. Jadi Sarinten tidak mengganggu tapi bahkan menjaga Ayu. Ia tidak akan mendatangi Ayu jika Ayu tidak memanggil. Memanggil Sarinten pun ada ritualnya. Ada ritualnya yang nggak dijelasin sih detailnya. Tapi yang jelas bukan tiba-tiba datang, enggak. Jadi, nggak ujuk-ujuk datang dia. Iya. Jadi ada ritualnya. Kalau si Ayu nggak memanggil si Sarinten, dia nggak datang. Oh enggak, gue pikir tuh dia tato datang sendiri aja masuk. Nah, enggak ya? Di situ di sumber yang gue dapat nggak, ternyata ada ritual sendiri. Mungkin awal-awal iya, Dit. Awal-awal masuk aja. Tapi mungkin sekarang karena mungkin sudah beramai, sudah ada perjanjian kali ya. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, jadi mungkin Ayunya juga nggak mau cerita detail gitu ya ke masyarakat umum, kita nggak pernah tahu. Yang jelas di sini
konon katanya Mbak Sarinten tidak mengganggu, hanya mau menjaga dan tidak akan datang kalau Ayu tidak memanggil. Gitu. Nah, cerita yang terakhir nih, ini cerita yang lumayan horor menurut gua. Gimana tuh? Jadi si Ayu pernah diundang oleh RJ5. Wih. Ya, jadi dia jadi narasumber. Nah, saat itu di studionya RJ5 itu di konon katanya ada sosok penunggu. Dan ketika Ayu datang tentu ada Mbak Sarinten juga kan karena dia sedang dirasuki. Pada beberapa part dari video yang ada tersebut menjelaskan bahwa Mbak Ayu menjadi rebutan dua sosok makhluk gaib. Yaitu siapa? Mbak Sarinten dan sosok penunggu studionya RJ5. Jadi si Ayu nih rebut. Gua tahu kayaknya Ayu itu memang punya suatu keunikan kali ya, kelebihan punya daya tarik yang membuat sampai dia direbutkan oleh dua sosok gaib dari RJ5. Jadi di segmen openingnya dijelaskan dalam video bahwa Mbak Sarinten yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Ayu dengan suasana hati yang capek dan terengah-engah. Jadi saat lagi opening tiba-tiba kesurupan Mbak Sarinten nih, si Ayu sambil kayak Mbak Sarinten kayak kecapean gitu, terengah-engah. Kenapa ditanya? Karena ternyata dia telah berkelahi dengan sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan tua yang ada di studio RJ5. Oh, berarti gitu. Mbak Sarinten lebih muda kali ya? Iya, mungkin nggak ngerti nih, nggak dijelasin. Wujud perempuan tua selain tua juga sih kayak Mbak Sarinten. Itu diduga adalah sosok yang menunggu pintu portal dunia lain yang ada di pojokan ruang studio RJ5. Ternyata studio lo ada isinya, Bang. Iya, nih seru juga nih ya, nanti ya kita tontonin ya episode RJ5 yang ada Mbak Ayu. Kalian juga nih, nanti abis nontonin kita coba mampir ke RJ5, lihat tuh kira-kira kayak apa di opening RJ5-nya saat ada Ayu di situ. Penasaran gue nih. Gitu, gue juga penasaran. Jadi sinden gaib itu sampai sekarang masih merasuki nih. 14 tahun lamanya udah merasuki tubuh si Ayu dan hidup berdampingan. Sampai punya anak deh ya. Sampai berbagi jiwa dia. Mbak Sarinten. Tapi bagusnya sekarang dia nggak ini ya, nggak ujuk-ujuk masuk ke si Ayu itu. Iya, mungkin ya udah. Makanya gue sebenarnya penasarannya nih kalau misalnya kita bisa ngundang Mbak Ayu ya, cerita bareng kita ya, mungkin aja ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu mau ya berbagi cerita dengan Jagat Sukmo. Mbak Ayu. Iya. Nanti gue pengen tanya kenapa ya Mbak Ayu punya keunikan sendiri mungkin ya. Iya. Atau daya tarik yang tadi lu bilang sehingga Mbak Sarinten tuh betah lama-lama di tubuhnya Mbak Ayu. Sampai direbutin sama sosok makhluk gaib di RJ5. Jadi keren banget sih. Tapi rebutan makhluk gaib. Iya, tapi kan berarti kan ada sesuatu yang spesial nih yang gak semua orang punya. Iya. Tapi Mbak Ayu punya. 15 tahun. 14 tahun kerasukan. Kasihan suaminya juga bingung kali ya. Ya, kalau menurut gue ya berarti tidak mengganggu Mbak Sarinten ini kan. Iya. Karena dia sampai bisa berkeluarga, hidup senang gitu. Berarti maksudnya nggak ngerusak kehidupannya si Mbak Ayu. Betul, kehidupannya tetap normal gitu, tetap bisa punya anak. Cuman ya kadang-kadang pas lagi masuk itu ini ya. Bisa jadi. Ini kebetulan nih gue dapet info nih dari tim kita ya yang udah nonton filmnya nih. Jadi katanya di filmnya ya, waktu Mbak Ayu mau nikah sama suaminya, ternyata suaminya sempat meminta izin kepada Mbak Sarinten. Iya. Ya, sebelum menikahi si Ayu, dan ternyata Mbak Sarinten mengizinkan itu. Sampai segitunya. Duh, Mas dapat izin juga Mas saya restu. Yang restu bukan orang tuanya malah ya. Mungkin restu udah kali restu orang tua udah, tapi harus minta restu lainnya Mbak Sarinten. Baik kalau bisa kesini. Iya sih, kita senang banget sih ini bisa Sukmo, Mbak. Cerita lebih lengkap lagi kan tentang kisah ini, keren sih. Keren, asik ini kayaknya cerita kalau ketemu Mbak Ayu langsung. Iya nih, ini kita coba cari kontaknya. Mudah-mudahan mau ya. Mau Mbak ya. Oke deh, segitu aja nih kira-kira ngobrol abri kita nih. Oke. Nanti kalau ada ngobrolan abri lainnya kita bakalan ngobrolin di segmen ini ya. Iya. Kayaknya harus dari lu nih. Oke. Nanti selanjutnya gue yang ngobrol. Oke, kalau kalian punya video juga, kalau kalian punya cerita-cerita atau mau bercerita di studio kita, boleh langsung aja DM kita di Instagram ini atau email kita di sini, atau juga boleh di kolom komenin aja kalau tadi gue ada salah ngomong atau gue kurang lengkap infonya, kalian lengkapi aja di kolom komen boleh, atau kalian punya cerita juga kolom komen juga boleh. Kalau males email, DM, boleh langsung kolom komen. Oke? Nah, jangan lupa like, share, and subscribe channel Jagat Sukmo. Iya, biar kita makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, segitu aja Bro ya? Ya, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.